Di kitab sampean itu sekarang halaman berapa itu? 300. Kitab saya 330. Baik, kita lanjutkan kitab Ihya Ulumuddin ya. Mudah-mudahan kita selalu mendapat barokahnya dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil mu'allif Hujjatul Islam Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi wa jami'i usulihi wa furuhi wa azwaji wa sanadi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi masyayikhina wa ila hadarati masyayikhina, khususan Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Abdul Hamid Ad-Dari, Syekh Abdul Wahab, Syekh Abdul Fatah Hashim, Kiai Hisham bin Abdul Karim, Kiai Ahmad Siddiq, Jami' Sanadihim, Surim Furi, Mari Ajri Nabi Ilmi, Barakati wa ila hadratin Nabi Sallallahu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih temanya ialah soal riya ya, yaitu mengobati penyakit riya. Riya itu ada yang datang sejak permulaan ibadah. Jadi mulai niat itu dia sudah, itulah yang sudah dibahas bagaimana mengobatinya kemarin yang baru lewat. Ada riya yang datang di tengah-tengah. Sholli fardul maghribi makmuman lihat Allah ikhlas ya. Tengah-tengah kok ono tamu gitu ya. Wah, saya sedang sholat gitu ya. Itu namanya riya yang datang menyusul. Ini bagaimana caranya mengobati? Itu mau dibahas gitu. Kalau yang sejak awal kan sudah dibahas ya. Niat itu kan riya kan karena golek atau karena takut dicela atau karena golek materi ya kan. Itu kemarin sudah dibahas. Kalau gawe ning golek leme menungso itu malah kadang-kadang malah nyacat gitu ya. Sudah cukup Allah yang tahu dengan ibadah kita. Ganjaran itu luar biasa. Lah ning golek menungso malah ganjaran dihapus malah dibendoni oleh Gusti Allah. Nah, kamu itu sholat itu yo aku yang ngasih rizki ya, ngasih sembarang kali. Lu bareng kamu sholat kok malah untuk manusia itu kan. Gobloknya gak mari. Itu obatnya kemarin. Obat secara teoritis. Kalau secara praktis, kalau ingin membuang riya, belajar ibadah terutama yang sunnah-sunnah itu jangan ketahuan orang di tempat yang tertutup. Kalau yang wajib ya harus sama-sama jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adalina min barakati fid dharaini amin. Al-maqamusani utawi makom yang kedua tentang memberantas riya iku fitafil aridi, in dalam menolak atau menangkal riya kang anyar teko ya. Minhu saking riya
fi asna'il ibadati, dalam tengah-tengah ibadah. Bagaimana menangkal riya yang baru datang di tengah-tengah kita ibadah. Padahal utai mengkono-mengkono daf'il arid ikulah Buddha tan kena ora, tidak boleh tidak minta alumi saking mempelajari daf'il arid. Kita harus pelajari teorinya ya. Aidon halebarkado riya yang sejak awal ya. Aidon halebarkado riya yang sejak awal. Wa innaman mergo sak temene wong jahada yang memerangi nafsu ing nafsu riman wa qala alan wis bedol itu njabut sapa man maghari sariya ing nggon tumancepe riya mencabut min qalbi saking atine man bil qanaati kelawan sifat neriman. Wis aku neriman apa peparinge Gusti Allah, apa ganjarane Gusti Allah, ridhone Allah, kau sang golek pujiane menung. Itu bisa mencabut apa? Akarnya riya. Tapi pada kalau virus corona ya, kadang-kadang mesti dicabut sudah negatif tapi bisa apa? Bisa kumat lagi, hati-hati. Riya ya kan itu harus diwaspadai gitu ya. Waqat itom'i dan memutus tamak. Tamak itu apa? Mengharap dari manusia. Wa isqati nafsi dan apa? Menjatuhkan dirinya wong min a'yunil makhlukina saking pira-pira peningane para makhluk. Oh awak dhewe iki enggak punya pangkat apa-apa, enggak perlu leme menungso gitu. Cukup dadi hambane Gusti Allah. Wastihqari madhil makhlukina lan kelawan meremehkan pujiane para makhluk. Enggak punya arti pujiane makhluk. Wa dzamhim lan penyacate makhluk ya gak ono arti ini. Bah dipuji, bah dicela oleh makhluk gak paten. Sebenarnya Gusti Allah itu ridho gitu ya. Itu caranya menangkal apa? Riya. Yang datang pada pertengahan permulaan dulu. Ini kan mengulas yang dulu gitu. Mengulas yang dulu. Nah setelah dicabut itu tibane fasyaitonu menggotawi setan itu layat turku tidak meninggalkan sapa setan hu ing wong fi asna'il ibadat yang dalam tengah-tengah ibadat. Setelah si hamba itu bisa menangkal riya seakar-akarnya, setan nggak putus asa, nggak kemudian pergi, oh wong iki angel digodha wis tak tinggal, enggak. Dia tuh telaten untuk menggoda lagi dan menggoda lagi. Jadi katanya orang-orang yang ngerti kan. Jadi iblis itu paling marah kepada orang yang ikhlas itu ya. Itu paling marah. Wangel digodha gitu. Tapi dia nggak putus asa, masih menggoda lagi dan menggoda lagi. Iblis itu punya daftar nama orang-orang yang punya imunitas tinggi, yaitu orang yang ikhlas. Punya dia tuh daftar. Oh main dong didi. Dia selalu menugaskan apa? Boleh-boleh jenenge setan untuk menggoda. Nah, harus belajar ya, belajar ikhlas dan belajar waspada, jangan digoda lagi. Bal yu'aridu, nah ini ya,
bal yu'aridu balik melawan sapa setan hu ing wong hu ing abet ya boleh bi khotara riya kelawan pira-pira krentek riya. Krentek itu apa? Bisikan ya, dibisiki supaya bangkit riaknya. Karena setan itu kan hidupnya spesial untuk menggoda tok, jadi gak tahu leren gitu. Spesialis menggoda. Wala tangqati'u lan ora putus anu saking wong saking hamba apa nazaatu pira-pira godaane setan. Wa hawan nafsi utawi hawa nafsu wa meluha lan kecondongane nafsu kecondongan kepada elek-elek iku lam jam iku layan mahi ora terhapus apa hawa nafsu bil kuliati lawan keseluruhan. Jadi kalau orang itu sudah sembuh dari riya itu bukan berarti hawa nafsunya sudah terhapus sama sekali. Jadi setan masih aktif menggoda, sementara sasaran yang akan digoda itu masih punya kecondongan. Jenenge apa? Hawa nafsu itu. Setan kan ngutik-ngutik apa? Hawa nafsu. Setannya terus aktif, hawa nafsunya masih juga aktif gitu. Enggak off, enggak, masih on gitu. Fala buta mengko tan kena orang tidak boleh tidak wa ayyatasammara ya yento siaga. Nah, siaga cara Jawa itu apa? Cancut tali wondo. Kita apa? Ya tasammara cancut tali wondo menghadapi apa? Setan itu bersatu menangkal corona. Oh cuma melawan penangkal gitu aja. Saya kok nggak pas kalau dikatakan apa melawan. Itu ujiannya pangeran kok dilawan. Menangkal cara apa dafu ya kan atau madfa anal bala wal wabak watoun ya ya Allah tangkallah dari kita seluruh wabah dan pandemi itu apa tuh? Pandemi. Oh iya. Harus apa tadi? Siaga ya. Lidah imam maring menolak atau menangkal perkara ya ridho yang datang yang anyar teko. Nyata itu apa? Datang menyusul ya. Itu jenenge apa? Anyar teko anyar berarti datang menyusul. Kayaknya min khatiriyah saking bisikan ria atau kerentek ria harus kita tangkal terus. Bes apa saja bisikan ria itu wa khawatir ria utai pira-pira kerentek ria itu salah satu nada 3. Ketah turu terkadang kumrentek apa salasa daf'atan wa'idatan kelawan ambalan siji. Kadang-kadang 3 itu datang sekaligus. Kal khatiril wahidi hale kaya krentek kang siji. Kalau krentek itu dari dalam ya. Dari dalam. Jadi semacam inspirasi tapi inspirasi negatif. Nah terus biasanya dikipas-kipasi sama godaan setan itu dari luar. Jadi kalau manusia nggak punya nafsu itu setan nggak bisa menggoda. Seperti malaikat nggak punya apa? Memang Allah sudah mendesain manusia itu di samping punya hati juga punya nafsu. Nah ini sebagai godaannya sehingga manusia itu diuji. Nek lulus lebu suar.
nek nafsu nek terus nuruti setan, ya itu yang ngerim masuk neraka. Itu namanya kerentek. Jadi hawa nafsu kadang-kadang memunculkan inspirasi untuk berbuat apa? Maksiat. Ya. Itu namanya khotir. Nanti mau. Waqat tata rodahu, lan terkadang susul menyusul, susul menyusul apa khawatir salasah alat tadriji ngatasi bertahap-tahap, bisa jadi datang sekaligus, kadang-kadang susul menyusul. Apa saja tiga itu? Wal amalu tawi khatir, yang pertama iku al ilmu, ngerti bitila il khalqi, kelawan ningaline makhluk, waraja uttilahim, dan mengharap ningaline makhluk. Ya, sejak awal Allahu Akbar lillahi ta'ala, krana Gusti Allah. Di tengah-tengah iki paling-paling kita ini sedang ibadah, sedang tahajud, jangan-jangan ada yang nginceng dari luar, wah iki tepak iki kan gitu ya, kadang-kadang begitu. Itu kerentek dari dalam, kresek-kresek, wah ono wong ndelok iki gitu. Atau dia mengharap gaono tapi mudah-mudahan ono wong lewat terus menengok kita yang sedang sholat gitu. Mulane kalau orang itu belajar ikhlas, nek ono wong kok liwat, anggap saja kucing gitu ya. Anggap saja apa? Kucing. Masa kucing kate ngelem kucing. Setelah muncul yang pertama, sumayat luhu, nuli mengiringi ing awal apa haijanun nafsi, yaitu obai atau tangine rasa seneng, tangine rasa seneng mina nafsi, saking nafsu, fi hamdihim, ing pujiane khalqu, ing gitu ya, wa husulil manzilati, lan hasile kedudukan indahum oning sandinge nafsu. Setelah tahu ada orang lewat, terus dari dalam nafsunya muncul ya, muncul keinginan supaya yang lewat itu memuji, ya kan, urut-urutan itu, prosedurnya semuanya. Sumayrunuli, mengiringi ing haijanur rahbah, ya, ini yang ketiga. Apa haijanur rahbati? Apa tadi? Apa bang? Apa haijan tadi itu? Tangine rasa senang, rasa ingin, fi qabulin nafsi, ing ya, ing nombone nafsu, ing nombone nafsu lahu maring wong, warukuni lan condong ili maring wong. Nafsune siapa yang dimaksud? Ya nafsune makhluk gitu ya. Jadi dia itu lalu punya keinginan, mugo-mugo wong-wong itu gelem nampa keberadaanku yang rajin apa? Ibadah. Mereka ya condong kepada aku. Itu urut-urutan. Jadi pertama itu dia tahu atau mengharap ada orang yang melihat, terus ada rasa keinginan untuk dipuji. Tiga, mudah-mudahan mereka menerima dan condong kepadaku.
terus apa lagi, wa aqdud dhamiri, dan apa jenenge akdu itu ya kebulatan tekad ya, lan kebulatan tekad ati ala tahqiqi untuk mbuktekno qabul ya, mbuktekno qabulun nafsi. Setelah dia berharap orang mau menerima kita, terus timbul juga untuk mengklarifikasi apa betul orang-orang itu sudah senang sama saya, buka HP-nya, buka komentarnya orang ini apa ngini ngini apa ngini. Itulah godanya kalau orang itu pakai streaming barang itu, kok adik ndelok ini ini termasuk godaan apa? Iya. Medsos ini ya tantangan untuk belajar ikhlas. Durung lagi terus wis piro sing apa? Yang nonton berapa? Ya, iya. Astagfirullahaladzim. Wis. Fal awalu ya. Utawi yang pertama, yaitu apa? Yang pertama itu ayo. Al ilmu bitila'il, kalau kita tahu orang itu melihat dia. Iku makrifatun jenenge pengetahuan, mengetahui adanya orang yang melihat. Wasani utawi yang kedua, iku halatun, merupakan tingkah atau perilaku. Perilaku itu samakan dijenenge apa? Halah asyahwati, syahwat, warobatan, dan kepingin gitu ya. Demen itu artinya kepingin. Setelah ngerti ada orang yang melihat, terus bangkitlah rasa ingin untuk dipuji. Itu namanya apa? Syahwat dan rohbah. Wasalitawi tahap ketiga iku fi'lun, perbuatan yusama kang dijenengi al azma ing tekad, wa tasmimal aqdi, dan apa jenenge wa tasmimal aqdi, dan mantepake apa tadi? Kebulatan tekad. Untuk apa tadi? Ya untuk mengklarifikasi, menelusuri ya, berapa orang yang sudah simpati sama saya. Wis. Wa innama kamalul quwati, angin pestina utawi sempurnane kekuatan fi daf'il khatiril awal ing dalem menolak, menangkal kerentek yang pertama, yaitu kerentek bahwa ada yang melihat. Waradilan menolak khatir awal iku qabla ayat lahu, sadurunge itu mengiringi ing khatir awal opasani khatir yang kedua. Jadi 3 tahap itu, tahap pertama harus segera ditolak ya. Jadi kalau artinya itu ono wong ruaku, terus katakan wis kadek ruruan, gak patek ana sing delok atau tidak gitu. Sing penting Allah yang mengetahui. Jadi konsep yang kemarin ya itu dipakai lagi. Cukuplah Allah yang tahu. Maksudnya begini, menolak sejak tahap yang pertama. Faida khotoro mengkonalikane kumrentek atau terlintas lau kati wong apa makrifatu ittila'il khalqi, ngerti ningaline makhluk.
au raja'u ittilahim, atau harapan ningaline makhluk. Wah iki ana wong roh, segera ditangkal. Dafa mongko menolak sapa wong zalika yang mengkono-mengkono ma'rifatut tilail khalqi. Carane ngene, yang tolak lawan yen to ngucap sapa wong, ngapain kamu malaka walil khalqi, ya. Malaka apa malaki yang enak itu ya? Kita bilang pada siapa toh? Nafsu kan? Berarti yang tepat itu malaki gitu ya. Ma utawi opo sewiji-wiji iku laki kaduwe sira hai nafsu ya. Ngapain kamu? Walil khalqi lan kaduwe makhluk. Apa hubungannya kamu dengan makhluk? Soal ibadah ya. Ibadah kan hubungannya dengan Gusti. Ngapain kok kamu masih nengok-nengok kepada makhluk? Alimu podo ngerti sapa makhluk, awalam ya'lamu utawa orang ngerti sapa makhluk. Sing penting wallahu ta'ala Gusti Allah iku alimun kang ngerti bihadiki kelawan tingkah ira. Ayu faidatin mengko tawi endi faedah iku fi ilmi ghairi dalam ngertine selain Allah. Untuk apa orang manusia itu tahu kepada ibadah? Nah terus kalau muncul godaan yang kedua ya, yaitu ingin dipuji, gimana cara menangkalnya ini? Pain hajat mengko lamun tangi apa rohbatu keinginan ila ladzatil hamdi maring ladate pujian ya, yadkuru mongko supaya eling sapa wong ma ing perkara rasa kang wis mancep apa ma wi kalbi dalam atine wong ming tibali ming qablu ya, ming qablu saking sadurunge, bahayane min afatir riya saking bahayane riya, wa ta'arrudihi lan apa menghampirkannya riyanya. Ta'arrud itu cara Jawane mentokaken. Apa mentokaken itu? Menghampirkan. Wa ta'arrudi lan menghampirkannya riya lil mukti maring bendu murka indallah ning ngarsane Gusti Allah fil kiamatin dalam kiamat. Jadi teori yang kemarin itu dipangkakno di sini ya. Kalau ada ambisi ingin dipuji, bilangi nafsunya itu ya. Riya itu sangat berbahaya, akan menghapus semua amal kita, di samping akan menghampirkan kita dimurkai oleh Gusti Allah. Tiwas kita kesel-kesel ibadah malah oleh bendune Allah Ta'ala, pahala kita semuanya hancur. Oh jadi ngono kan itu nafsunya dikandani kan ya. Fil kiamah, dalam kiamat. Apalagi wa khaybati lan saking rugine wong fi ahwaji awqatin dalam paling membutuhkane waktune wong ila a'mali maring pira-pira amale wong. Pada hari kiamat di mana kita dihisab ditimbang amalnya, kita sangat butuh kepada amal kita. Tapi kalau kamu riya, maka di sana kosong belum poman. Ya, cuma golek kepentingan di dunia itu pun belum tentu bisa dihasilkan, tapi membawa kerugian yang sangat besar pada waktu kita sangat membutuhkan amal kita.
Ndi mau terus. Fakama ana ma'rifatat tila innasi ya. Mongko kaya dene sak temene mengetahui apa? Ningaline menungso. Jadi kalau kita tahu orang melihat kita, ikut tusiru membangkitkan apa makrifat syahwatan ing syahwat ya, warobatan lan keinginan firyai untuk riya. Jadi bagaimana caranya kalau ingin dipuji orang ya, maka keinginan untuk riya itu ditangkal dengan fama rifatu afatin mengetahui bahayanya apa? Riya ikutusiru membangkitkan apa makrifatu afatin karohatan ing membenci lahu maring riya. Tukabilu yang berlawanan apa karohah tilka syahwata ing menggono syahwat dipuji. Nafsu kan ingin dipuji, tapi bangkitkanlah rasa kebencian kepada riya, karena riya itu akan menggugurkan amal ya. Pokoknya setiap ada musuh datang harus dihadapi dengan pasukan tertentu ya. Musuh mana? Pasukannya lagi dihadapkan lagi gitu. Pasukannya apa ya? Teori-teori tadi ya. Teori bahwa riya itu membahayakan, riya itu membuat murkane Gusti Allah. Yatafakaru nalikane mikir-mikir sapa wong fi ta'arrudi in dalam menghampirkannya riya limuqtila maring bendune Gusti Allah wa iqabilan siksane Allah al-alimi kang menyakitkan. Terus ketiga itu apa? Ingin diterima oleh, ini caranya gimana menangkalnya. Wasyahwatu tawi syahwat ikut tad'uhu mengajak apa syahwat hu ing wong il qabuli maring diterima oleh masyarakat. Caranya piye? Wal karahatu tawi benci. Benci apa mau? Benci riya. Ikut tad'u mendorong apa karahahu ing wong ilal ibai maring membangkang terhadap keinginan diterima oleh orang. Wa nasu tawi nafsu ikut tawi'u manut sapa nafsu lama halata kelawan mesti aqwahuma ing lebih kuat apa syahwat dan karoha apa? Bukan, lamanya syahwat itu adalah karoha gitu ya. Jadi di sini nafsunya itu mengajak dipuji, tapi hati nuraninya itu membenci untuk dipuji. Ini harus dibangun, mana yang lebih kuat? Harus mana yang lebih kuat? Membenci untuk dipuji. Makanya nanti nafsu itu akan mengikuti mana yang lebih kuat di antara dua yang berlawanan. Yang harus kita dukung adalah apa? Membenci riya, karena riya itu akan membawa celaka gitu. Wa aghlabahuma lan lewih ngelindi itu ya kuat ya, lewih ngelindi rohbah dan apa mau? Kok syahwat sama rohbah itu sama dengan syahwat, rohbah dan karoha, mana yang lebih kuat itu akan diikuti oleh nafsu. Wallahu a'lam. Kemudian Allah menolong kita ya, menolong kita untuk jadi orang yang mukhlis.
dijauhkan daripada riya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi dianggap saja Ramadan ini diklat menangkal ria. Mudah-mudahan berhasil. Jadi kalau tahu gerungungan itu lumayan. Nanti kalau tiba-tiba ada serangan itu terus ingat ya kepada teori-teorinya itu. Paling tidak itu tidak akan terlalu jauh ya terseret oleh ria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa. Ikhlas ini. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wal fatimah. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al-mustafa murtada wa banahuma wal fatimah. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtada wa banahuma wal fatimah. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. Enak, Pak Tumit.